Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya mengajarkan pembuatan Excel untuk analisis regresi. Nah, jadi sebenarnya untuk analisis regresi tidak mesti kita harus menggunakan aplikasi yang canggih. Di Microsoft Excel pun ada fasilitas untuk analisis regresi. Jadi di sini saya sudah membuka program Excel ya. Program Excel. Ada fasilitas Excel yang dapat kita gunakan untuk analisis regresi. Untuk memunculkan fasilitas tersebut, yaitu analisis toolpath, nah kita harus mengaktifkan di komputer Anda. Untuk mengaktifkan ini hanya untuk pertama kali saja di komputer mau digunakan. Selanjutnya kalau sudah terpasang, tidak perlu lagi kita memasang ulang. Baik, caranya Anda klik menu file, ini ada di ujung. Kemudian pilih option. Di sini tidak terlihat punya saya, dia tersembunyi di tombol more ini. More, pilih option. Baik, option kita pilih di add-in ya, bukan advance. Di add-in, nah kita harus pilih analisis toolpath dengan tulisan inactive application add-in. Kita pilih, selanjutnya klik tombol go. Jadi setelah kita pilih analisis toolpath, kita pilih go. Oke. Sini akan muncul window atau jendela add-in. Kita tanda centang analisis toolpath-nya. Oke, selanjutnya kita pilih oke. Jika ini sudah terpasang, nah itu seharusnya ada muncul di menu data. Nah, ini ada data analisis. Oke, nah kalau kita klik data analisis, nah ini ada muncul banyak pilihan fasilitas untuk analisis statistik yang dimiliki oleh program Excel. Jadi di sini ada analisis ANOVA atau sidik ragam, kemudian ada korelasi, ada deskripsi statistik. Nah, ada juga regresi. Nah, ini regresi kita mau gunakan. Ini ada juga uji T ya. Uji T berpasangan, t-test pilot sample. Kemudian untuk t-test di mana variannya sama. Kemudian dari t-test untuk dua sampel yang variasinya yang berbeda. Ini kalau di sini namanya sebenarnya uji T terikat, kalau ini yang dua ini adalah uji T bebas. Nah, baik, ini saya cancel dulu, kita masukkan datanya dulu. Regresi. Nah, regresi ini berarti cari hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas ya. Nah, misalnya variabel terikatnya adalah faktor produksi, variabel terikatnya adalah produksi, benar. Kemudian variabel bebasnya adalah faktor produksi, misalnya pupuk, tenaga kerja, benih, jumlah pestisida dan lain sebagainya. Baik. Sekarang kalau misalnya pupuk kita simbolkan dengan X1, X2 nya misalnya anggap pestisida, X3 nya ini variabel bebas ya, X3 nya misalnya entah tenaga kerja atau apa. Nah, sekarang Y nya ini berarti variabel terikat ya, dan kita mau cari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, dimana variabel bebas itu disimbolkan dengan X. Variabel bebasnya ada di sini. Variabel bebasnya ada tiga macam ya, X1, X2, X3. Variabel terikat hanya ada satu, disimbolkan simbol Y. Baik, kita masukkan datanya. Misalnya jumlah datanya ada 10 ya. Oke. Ini data asal saja ya. Asal saja. Oke, 10 data ya. Oh, ntar ini saya masukkan dulu nomornya dulu. Nomor 1, 2. Ini supaya gampang kita syarat ke bawah saja. Oke, ini ada 10 data ya.
X2 nya kita masukkan lagi. Nah, kelipatan 10 ya. 2 1 4 1 5. Oke. X3 nya variabel bebas X3 nya 21 40. Saya salah lagi nih. Ini 23 21 25 26 29 20. Asal aja ini. Oke, kalau kita ambil data elemen pasti tidak mungkin asal toh, kita pasti ada dasarnya. Ambil ini sebagai contoh saja. Oke, kita mencari hubungan antara variabel bebas yang ini X1, X2, X3 dengan variabel bebas terikat yaitu Y. Nah, sekarang kita klik data analisis. Oke, ini kita mau analisis regresi ya. Pilih regresi mana tadi? Nah, ini regresi ya. Kita klik OK. Jadi ini data analisis akan muncul kalau kita sudah set tadi analisis toolpacknya tadi. Oke, ya, kita klik. Nah, di sini artinya masukkan nilai Y. Baik, ini kita klik yang di sini ya, bukan di sini tapi ini tombol ini. Y-nya kita masukkan dari ini ya, dari apa? Headernya tabelnya ini. Label kolomnya ini kita masukkan. Selanjutnya kalau kita sudah selesai blok, kita klik lagi ini. Di ujungnya ini tombol. Selanjutnya X-nya. Klik lagi yang di sini. Nah, ini kita blok aja semua. Oke. Dari judul kolomnya X1, X2, X3 sampai semua data. Oke. Kalau sudah, kembalikan lagi, klik lagi. Nah, kemudian karena label yang kita masukkan tadi ini harus diberi centang labelnya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita klik oke. Baik, ini sudah keluar hasil analisis regresinya. Nah, di sini kita lihat R square-nya atau R kuadratnya adalah 20% ya. Artinya apa? R square ini artinya persamaan regresi yang kita peroleh tingkat kebenaran hanya 20%. 20%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Kemudian dari ANOVA-nya, ANOVA ini untuk mengetahui persamaan regresinya itu secara UGF-nya. UGF-nya ternyata nilai signifikannya di atas dari 0,05. Artinya apa kalau di atas? Ya, jika di atas 0,05 itu artinya dia tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Jadi perbedaan variabel itu tidak berpengaruh, jadi tidak ada pengaruhnya terhadap Y. Jadi variabel bebas X1 sampai X3 tadi secara UGF atau secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh terhadap Y-nya tadi. Jadi jika dia lebih besar atau sama dengan, ini sama dengannya. Nah, tapi kalau dia kurang dari 0,05, ini artinya variabel X1 hingga X3 tadi
secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel terikat, yaitu Y. Berarti berpengaruh nyata. Itu lihat nilai SIG. Jadi dari nilai SIG kita bisa lihat, oh ternyata dari data hasil analisis ANOVA terhadap persamaan regresi itu membuktikan bahwa persamaan yang dibentuk dari hubungan antara X1, X2, dan X3 terhadap Y itu secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh, karena nilai signifikan F-nya ini itu lebih besar daripada 0,05. Jadi H0 diterima, H1 ditolak. H0 itu apa? H0 itu artinya 0 pengaruh, tidak ada pengaruhnya besar kecilnya variabel tadi. Itu secara uji F atau uji bersama-sama, dilihat dari hasil analisis ANOVA. Kemudian secara parsial atau uji F itu kita lihat tabel di bawahnya ini. F, ntar kita lihat nilai SIG-nya lagi. Gimana kan nilai SIG? Oke, ini saya kasih besar. Under error. Kita bisa lihat dari nilai V. Dari nilai V. Ini ya. Nilai V ya. Oke. V value atau nilai V. Oke. Sama dengan konsep ini tadi, dimana jika nilai V itu lebih besar atau sama dengan 0,05 itu tidak berpengaruh. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa X1 secara parsial tidak memberikan pengaruh terhadap Y. X2 juga kita lihat tidak memberikan pengaruh terhadap Y, karena nilainya lebih besar daripada 0,05. X3 juga tidak memberikan pengaruh terhadap Y. Jadi dari persamaan ini, dari hasil analisis menggunakan Excel, analisis toolpack, data analisis dari Excel, kita bisa mengetahui apakah variabel bebas tadi memberikan pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat, di mana variabel bebas disimbolkan oleh X ya, variabel bebas simbolkan X, dan variabel terikat simbolkan oleh simbol Y. Baik, mungkin bagusnya saya ulang lagi ya cara menganalisisnya. Pertama, kalau komputer Anda tidak ada data analisis, berarti belum pernah di set sebelumnya. Anda untuk mengeset, klik menu file, pilih option. Di sini kebetulan komputer saya tersembunyi ya. Option, kemudian klik add in, pilih analisis toolpack, munculkan. Kalau saya kebetulan karena sudah aktif analisis toolpack, kita go. Nah, kalau belum ada tanda centangnya kita centang, kemudian baru oke. Nah, kalau sudah, nah, itu otomatis di menu data itu akan ada tombol data analisis. Kita masukkan dulu datanya. Selanjutnya klik data analisis, pilih data analisis regresi. Kita pilih, kita klik OK. Selanjutnya kita di sini kita masukkan yang Y-nya dulu. Y-nya dengan labelnya kita masukkan, tak? Oke. Kemudian X-nya kita pilih lagi, masukkan aja semuanya. Jadi X1 sampai X terakhir, masukkan datanya, termasuk judul, labelnya tadi X1, X2, X3 ya. Nah, selanjutnya label harus kita centang karena kita masukkan labelnya ya. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul hasil analisis
regresi menggunakan data analisis dari Excel. Di sini ada 3 tabel yang kita pentingnya. Pertama, regresi statistik atau statistik regresinya. Paling penting kita lihat R square-nya, R kuadrat. Kita lihat ini tulisannya 0,20, artinya itu 20%. Tingkat kepercayaan persamaan kita itu hanya 20% dipengaruhi oleh variabel bebas. Selebihnya tidak dipengaruhi oleh variabel bebas tersebut. Jadi ada faktor lain yang mempengaruhi tapi tidak teranalisis. Nah, itu dari regresi statistik. Kemudian dari ANOVA ini untuk uji F-nya, uji bersama-sama. Jadi variabel X1, X2, X3 tadi secara bersama-sama apakah dia mempengaruhi atau tidak terhadap variabel Y, itu dilihat dari tabel ANOVA. Apa yang kita lihat dari tabel ANOVA? Nilai signifikan F-nya. Apakah dia lebih besar atau sama dengan 0,05 atau kurang dari 0,05. Jika lebih besar, berarti tidak berpengaruh. Artinya semua variabel bebas tadi itu tidak secara bersama tidak memberikan pengaruh terhadap variabel terikat yang kita simbolkan Y tadi. Jika dia kurang dari 0,05, berarti variabel bebas X1 hingga X terakhirnya tadi itu domain X3 itu memberikan pengaruh terhadap variabel terikat yang disimbolkan dengan Y tadi. Oke. Ini untuk ANOVA, ingat, untuk uji bersama-sama, uji F. Biasa disebut dengan uji F ya. Kemudian secara parsial atau satu persatu, jadi variabel X1 terhadap variabel terikatnya itu pengaruh atau tidak, itu lihat satu-satu. Kita lihat dari tabel yang berikut ini. Di sini apa yang kita lihat? Kita lihat ada nilai P-nya. Di sini kita lihat X1, X2, X3 ya. Intercept jangan kita lihat ya. Oke. Kalau intercept di sini, jadi ukur kita hanya melihat nilai V value dari variabel bebas tadi X1 hingga X3. Oke. Kita lihat apakah dia nilainya lebih besar atau sama dengan 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Jika lebih besar, berarti variabel X1 ini tidak berpengaruh terhadap, tidak memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Jadi X1 tidak memberikan pengaruh terhadap variabel Y. Oke, damainya. Kemudian X2 di sini juga nilainya adalah 0,34. Berarti lebih besar daripada 0,05. Artinya apa? Artinya X2 ini, variabel bebas X2 ini tidak memberikan pengaruh terhadap variabel terikat yang kita simbolkan Y. Oke. Kemudian variabel bebas X3 ternyata berdasarkan nilai V value-nya juga dia lebih besar pada 0,05. Berarti X3 juga tidak memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Adapun persamaan regresinya dari hasil analisis ini adalah dia sama dengan standard coefficient-nya nih, intercept 73,94 ya, kebulatkan, ditambah ini, kalau dia minus berarti minus bukan plus ya, 0,36 X1 ya. Jadi X1 berarti 0,361 ditambah koefisien X2 nya 0,49
X2, tambah lagi koefisien X3 nya 0,15 X3 tambah E. Nah, ini persamaan regresinya. Jadi persamaan regresi kita bisa lihat dari nilai koefisiennya di sini. Y tetap Y, tidak ada apa-apa. Y sama dengan koefisien daripada intercept, kita bulatkan saja 2 digit di belakang koma, jadi 73,934 ya, ditambah, kita kasih besar aja ya supaya gampang, saya perbesar. Oke, nah nih sini koefisien daripada intercept ditambah koefisien daripada X1 nya ini 0,36 X1 ditambah koefisien daripada X2 0,9 X2 ditambah koefisien daripada X3 nya 0,15 ya, X3. Kalau udah X4 berarti tambah koefisien X4 dan seterusnya, dan terakhir ditambah dengan E. Nah, inilah persamaan regresi dari analisis regresi. Demikian dari saya untuk kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.